Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 25 Maret 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Widya Utami Putri, seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara Polda Sumatera Utara menarik perkara kasus kematian Bribka AS, polisi yang ditemukan tewas akibat bunuh diri menenggak racun cyanida. Ditariknya perkara kasus kematian Bribka AS setelah sang istri Jane Irene Simorangkir bertemu dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra pada Jumat malam. Dalam pertemuan itu pihak keluarga merasa keberatan dengan pernyataan pihak Polres Samosir yang mengatakan bahwa almarhum tewas akibat bunuh diri menegak racun cyanida. Walaupun tim ahli digital dan tim forensik telah menerangkan bahwa korban meninggal akibat bunuh diri, pihak keluarga belum menerima dan masih mempertanyakan luka pada kepala bagian kepala korban yang menurut keluarga bukan akibat bunuh diri. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan terkait dengan penanganan kasus tersebut, ditariknya perkara ke Polda Sumatera Utara, Hadi menyebutkan saat ini pihaknya tengah membentuk tim khusus yang terdiri dari Ditreskrimum, Ditreskrimsus, dan Propam Polda Sumatera Utara untuk mengungkap fakta kematian Bribka AS. Ya, jadi atas perintah Bapak Kapolda terkait dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Polres Samosir terkait dengan kematian Bribka AS. Jadi proses penanganan perkaranya itu ditarik ke Polda Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan penanganan perkaranya, bahwa Polda Sumatera Utara membentuk tim yang terdiri dari penyidik Krimsus, penyidik Krimum, Propam, dan juga dari Inspektorat Pengawasan Daerah. Tim ini nanti bekerja untuk mendalami kemungkinan penyelidikan atau penyidikan yang sudah dilakukan oleh Polres Samosir untuk membuktikan, sekali lagi untuk membuktikan bahwa peristiwa ini utuh, ya, peristiwa ini utuh dan menjawab apa yang menjadi keraguan dari keluarga korban. Pemirsa, Satuan Polisi Air Polres Asahan menangkap kapal yang mengangkut sebanyak 64 pekerja migran Indonesia ilegal dari Malaysia saat akan kembali ke Indonesia melalui jalur tikus di perairan Asahan. PMI ilegal yang berasal dari berbagai daerah seperti Sumut, NTT, dan Pulau Jawa dibawa petugas ke Mapolres Asahan. 64 pekerja migran Indonesia PMI ilegal diamankan Satuan Polisi Air Polres Asahan di perairan Asahan. Dengan menentang maut, para pekerja migran ini saat ditangkap menggunakan kapal kayu tanpa nama dijemput langsung di Malaysia. Rencananya kapal yang membawa PMI ilegal akan dibawa ke Asahan menggunakan jalur tikus agar tidak dicurigai petugas. Satu orang yakni nahkoda kapal ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Undang-Undang Pelayaran. Kapolres Asahan AKBP Roman Smaradana LH mengatakan saat diperiksa tidak satupun para pekerja migran Indonesia memiliki dokumen berupa paspor. Para pekerja migran Indonesia ini berasal dari berbagai daerah seperti Aceh, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan benda terlarang dibawa masuk oleh para pekerja migran. Kapal yang membawa pekerja migran Indonesia yang ilegal ini, yang tadi saya sudah sampaikan, kapalnya tidak ada nama, nggak ada ciri-ciri khusus yang memang kapal ini yang layak untuk melakukan pelayaran. Dari situ diberhentikan, dan setelah diberhentikan kemudian dilakukan pemeriksaan, benar adanya nakoda, dimintai surat-surat persetujuan layar, surat-surat izin, dokumen berlayar, itu tidak dapat menunjukkan. Selanjutnya para pekerja migran akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk didata sebelum dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.
Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pengguna dan pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Dari 3 orang yang diamankan tersebut, terdapat anggota polisi yang bertugas di Polsek Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Penangkapan kasus narkoba tersebut dilakukan baru-baru ini dari 2 tempat berbeda. Salah seorang tersangka anggota polisi berinisial Bribka JBS ditangkap saat narkoba Polres Taput saat bertugas di Polsek Sipahutar. Dan 2 pelaku lainnya ditangkap dari Desa Tangga Batu, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Selain itu, dari informasi yang dihimpun dari penangkapan tersebut, dari Bribka JBS ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal warna putih, diduga narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram, dan alat hisap sabu. Sementara itu, dari kedua pelaku lainnya, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5,43 gram, serta 1 unit sepeda motor serta handphone milik pelaku, dan salah satu pelaku diamankan adalah gadis belia warga Desa Pekan, Bahapal, Serba Belawan, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Dalam press release dari pihak Polres Taput kepada awak media disebutkan bahwa sebelum Bribka JBS ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti seberat 0,7 gram, telah dilakukan asesmen di BNNK Simalungun yang dihadiri oleh jaksa, tim medis, BNNK, dan Sat Narkoba Polres Taput, dan dari hasil asesmen disimpulkan tersangka tidak layak untuk dilakukan rehabilitasi sehingga proses hukumnya dilanjutkan ke persidangan. Ketua Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba Tawuran dan Anarkis Gapenta Taput, Winar Simanungkalit, sangat menyayangkan hal tersebut dan pihaknya menghimbau kepada Kapolda Sumut untuk menyikapi keterlibatan anggotanya dalam hal penyalahgunaan narkoba seperti yang terjadi di Taput. Ya, pemirsa, 26 jerigen BBM jenis biosolar bersubsidi diduga ilegal diamankan jajaran Kodim 0209 Labuhan Batu. Barang bukti BBM ilegal ini pun langsung dilaporkan pihak Pasi Intel Kodim 0209 Labuhan Batu ke Polres Labuhan Batu guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan minyak ilegal jenis biosolar ini berawal saat Dan Ramil 09 Negeri Lama, Kecamatan Bila Hilir, Labuhan Batu, melintas di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Jumat siang. 3 pengendara sepeda motor terlihat sedang mengangkut jerigen berisikan BBM bersubsidi jenis biosolar di pinggir jalan. Dan Ramil yang curiga dan hendak bertanya kepemilikan BBM tersebut, seketika para pelaku yang sedang mengangkut jerigen berisikan BBM biosolar langsung kabur melarikan diri. Serta meninggalkan barang bukti BBM ilegal sebanyak 26 jerigen berisikan BBM bersubsidi jenis biosolar di lokasi. Dan Ramil 09 Negeri Lama Kapten CBA Pandapotan Matondang membenarkan penangkapan BBM jenis biosolar itu dan pihaknya langsung melaporkan penemuan BBM ilegal tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0209 Labuhan Batu untuk ditindaklanjuti terkait penangkapan barang bukti minyak ilegal tersebut. Di mana Dan Ramil menduga minyak ilegal itu didapat para pelaku dari salah satu SPBU yang berada di daerah Negeri Lama. Kami sekitar jam 10.30 barusan melaksanakan bantuan kepada korban kebakaran. Jalan kembali, kami di tengah jalan ketemu dengan ada 2 motor yang lagi istirahat membawa 2 jerigen ini. Kami adakan wawancara singkat, mereka seperti kebingungan. Akhirnya saya mengambil inisiatif, sudah ini kita bawa ke Koramil ke kantor, nanti kita bicarakan di kantor. Kemudian saat kami tadi jalan selesai dengan yang 2 tadi, ada satu kendaraan melihat kami, dia langsung balik kabur. Nah, kami kejar, dapat tambahan punya dia ini tadi. Jadi ini 26 jerigen dari 3 motor. Isinya solar subsidi. Ini kami duga dari SPBU terdekat. Terdekat? Ya. Di kecamatan? Ya, kalau saya karena kecamatan saya Kecamatan Bila Hilir dan Pangkatan, kemungkinan dugaan kami ini dugaan di SPBU yang ada di Negeri Lama. Sementara di tempat yang sama, Pasi Intel Kodim 0209 Labuhan Batu, Kapten Infanteri Guntur Wibowo, membenarkan terkait informasi pihaknya telah mengamankan 26 jerigen BBM jenis biosolar dan barang bukti BBM bersubsidi jenis biosolar langsung dilimpahkan ke Polres Labuhan Batu guna dilakukan penyelidikan. 09 Negeri Lama, Kapten CBA Matondang, memberitahukan kepada saya selaku Pasintel Kodim 0209 Labuhan Batu bahwa telah terjadi dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU Negeri Lama sebanyak kurang lebih 26 jerigen. Kami perintahkan kepada Dan Ramil
untuk membawa barang bukti tersebut ke kantor. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada Polres Labuan Batu. Barang bukti lebih kurang hampir 1 ton BBM ilegal jenis biosolar telah diamankan di unit ekonomi Satreskrim Polres Labuhan Batu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kepemilikan BBM ilegal tersebut. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mengadakan program mudik gratis kepada masyarakat di Kota Medan menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Program mudik gratis bermartabat diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menggerakkan 30 armada bus yang rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 19 April 2023 mendatang di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Agustinus ketika dikonfirmasi di Medan kemarin mengatakan program mudik gratis bermartabat dalam upaya memberi pelayanan kemudahan kepada masyarakat untuk pulang ke kampung halaman saat libur Lebaran agar tidak terjadi kemacetan maupun menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Untuk pendaftaran mudik gratis, masyarakat cukup mengisi data pribadi melalui Google Form dalam bentuk barcode di flyer yang tersebar sesuai dengan data KTP elektronik. Guna kelancaran program mudik gratis, dipastikan kondisi kendaraan bus maupun supir layak beroperasi dengan melakukan pemeriksaan ramcek dan terbebas narkoba. Dengan program mudik gratis bermartabat diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara untuk dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Yang utamanya adalah bagaimana meningkatkan keselamatan jalan khususnya sebagai sarana utama mudik. Berdasarkan hasil survei lapangan kami, moda angkutan jalan ini menjadi moda yang paling favorit. Jadi kita mencoba melakukan intervensi antara lain melalui program mudik gratis bermartabat. Ini kita akan sediakan sarana bus mudik gratis, ya, gratis ini untuk para calon pemudik dengan harapan ini bisa mencegah penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor yang sangat rentan terhadap kecelakaan. Nah, ini kita akan sediakan sarana bus kurang lebih sekitar 30 unit, ya, jadi sekitar seat yang akan atau kuota yang akan tersedia kurang lebih sekitar 1.200 seat. Ini kita harapkan bisa dimaksimalkan atau kita gunakan secara optimal kuota yang ada sehingga tadi penggunaan kendaraan pribadi bisa lebih kita tekan. Untuk rute mudik gratis bermartabat diantaranya dengan tujuan Panyabungan, Padang Sidempuan, Sibolga, Rantau Perapat, Gunung Tua, Sidikalang, Salak, Stabat, dan Besitang. Saudara, tahun 2023 merupakan tahun istimewa bagi Sekolah Dasar Santo Yosep I Medan dengan mensyukuri anugerah Tuhan berupa 100 tahun melayani pendidikan di Kota Medan. Kedua, tantangan untuk tetap menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan generasi muda di zaman ini. Saat ini SD Santo Yosep I Medan telah memasuki usia 100 tahun dalam pelayanan pendidikan untuk anak-anak di Kota Medan. Segala pengalaman dan tantangan telah dilalui dengan baik. Beribu alumni telah tersebar di seluruh Indonesia berkarya pada bidang masing-masing. Hal tersebut terungkap pada jubileum 100 tahun SD Santo Yosep I Medan siang tadi yang diawali Ekaristi Kudus. Kepala Sekolah SD Santo Yosep I Medan didampingi Ketua Panitia Alfonsus Sirumapea mengatakan bersyukur SD Santo Yosep Medan tetap mendapat kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan pelayanan pendidikan bagi generasi muda Indonesia di era digital saat ini. Kepala Sekolah SD Santo Yosep I Medan, Cisli Manuru mengatakan SD Santo Yosep I Medan sebagai lembaga pendidikan dasar terus-menerus mengembangkan diri dan memperbarui diri agar dapat menjawab kebutuhan zaman ini. Tantangan yang besar di zaman digital saat ini adalah bagaimana sekolah menghadirkan pembelajaran dan pelayanan yang mampu menyiapkan anak-anak dengan keterampilan abad 21 supaya mereka mampu mengarahkan dunianya nanti. Kedepan, SD Santo Yosep I Medan harus terus berbenah dan segera mentransformasikan diri agar tetap menjadi relevan kehadirannya di tengah masyarakat yang semakin kompleks kebutuhannya.
SD Santo Yosep 1 Medan dapat melanjutkan perjuangan para misionaris untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan zaman. Harapan di usia 100 tahun ini, semoga SD Santo Yosep 1 Medan tetap jaya dan tetap berinovasi bagi Bapak Ibu guru, sehingga melahirkan siswa-siswa bukan hanya sekedar pintar, tetapi berkarakter. Kerjasama yang baik antara sekolah dengan dinas pendidikan, antara sekolah dengan orang tua siswa. Terjadi sinergi yang luar biasa bagus agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, mengedepankan kreativitas, kolaboratif, komunikatif, serta didukung teknologi modern, itulah sejatinya sesuai tema yang diambil, sahabat menghasilkan insan cemerlang. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Don Bosco, Pastor Yosep Yuki Hartandi mengatakan, sebagai karya kasih Tuhan yang sangat tinggi, tentunya SD Santo Yosep 1 Medan akan terus berlangsung secara terus-menerus dan karya kasih inilah yang harus diwartakan kepada semua orang untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan. Maka dari itu, kita diutus untuk membawa misi memanusiakan manusia melalui pendidikan. Momentum usia sahabat ini menjadi sangat strategis karena sahabat bukan puncak atau akhir dari sebuah perjuangan, tetapi menjadi titik pergerakan menuju masa depan yang lebih baik dan terus melangkah dalam semangat kebersamaan. Tentu berterima kasih kepada para pendiri yang sudah merintis sekolah ini, bahkan sudah memfasilitasi sekolah ini sejak dari awal, dan kepada seluruh guru karyawan, mengajak semua komponen, guru, karyawan, para orang tua siswa, dinas pendidikan, dan para donatur yang bersedia untuk bekerja sama. Bekerja sama, menggalang kekuatan untuk apa? Sama-sama memajukan pendidikan di SD Santo Yosep tercinta demi masa depan anak-anak bangsa kita. Forkopimda Mandailing Natal menggelar rapat penyelesaian tuntutan masyarakat Singkuang 1 dengan PT Rendi Permata Raya terkait perselisihan titik lokasi plasma masyarakat petani. Pemerintah daerah Mandailing Natal fasilitasi rapat penyelesaian tuntutan masyarakat desa Singkuang 1 dengan PT Rendi Permata Raya yang digelar di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal. Rapat penyelesaian sengketa plasma ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Masyarakat Singkuang 1 dan pihak perusahaan perkebunan sawit PT Rendi Permata Raya, di mana tuntutan masyarakat petani agar pihak perusahaan memberikan hak plasma masyarakat petani sebanyak 20% yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentang perkebunan. Perselisihan terjadi akibat dua belah pihak berlainan pendapat, seperti masyarakat bersikukuh bahwa plasma masyarakat berada di dalam hak guna usaha lokasi produksi perusahaan. Sementara perusahaan Rendi Permata Raya sudah menyediakan lahan 100 hektar dan sisanya lahan tersebut masih dalam pencarian lokasi plasma masyarakat petani. Itikat baik dari perusahaan untuk memberikan hak plasma masyarakat sudah dilakukan pembangunan plasma dan telah berjanji dan menandatangani MOU dengan pemerintah daerah. Lebih cenderung kronologis sebuah masalah, biar publik, biar Forkopimda paham dan teman-teman media juga harus lebih paham bahwa pemerintah sudah cukup maksimal melakukan upaya, ya. Sampai-sampai sudah 2 kali hampir terjadi MOU. Dari 2005 sampai 2022, baru tahun 2022 baru terjadi hampir MOU. Tapi belum disepakati. Tentu ini sebuah kemajuan. Ya, jadi namun kita masih tetap menutup diri. Semua yang kita sampaikan dibantah. Akhirnya kita negeri jadi negara berbantah-bantah jadinya. Hasil rapat Forkopimda ini belum menuai hasil yang memuaskan bagi masyarakat desa Singkuang 1. Masyarakat akan tetap bertahan pada prinsipnya akan memperjuangkan hak plasma masyarakat dan juga bersedia menerima plasma dari luar HGU, namun lokasi plasma tetap berada di Kecamatan Muara Batanggadis. Ya, yang harapan masyarakat ini ada sebuah solusi
yang diambil menjadi sebuah kesepakatan, ya. Namun karena mungkin Pak Bupati perasaannya mungkin hari ini kurang begitu semangat, ya, sehingga rapat Forkopimda ini menurut kami tidak memberikan solusi yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat Desa Singkong 1, yang nantinya mereka berharap dari rapat Forkopimda ini setidaknya adalah sebuah kesepakatan yang itu kira-kira menjadikan masyarakat Singkong 1 itu dapat buah hasil daripada perjuangan yang saat ini. Itu. Saudara, polemik pelarangan impor pakaian bekas atau balpres oleh pemerintah akan berdampak besar terhadap perekonomian di Kota Tanjung Balai. Pedagang berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat agar tidak berdampak negatif. Karena sebagian warga maupun pedagang bergantung pada penjualan pakaian bekas yang berjualan sejak puluhan tahun. Pasar TPO Sentra Pakaian Bekas Impor atau disebut Balpres di Kota Tanjung Balai sudah dikenal lama sebagai pusat pakaian bekas impor sejak puluhan tahun. Tidak hanya warga sekitar, bahkan warga daerah kerap menyerbu pakaian bekas impor di Kota Tanjung Balai tersebut. Sedikitnya ada 400 kios dagangan pakaian bekas yang ada di pasar dengan menggantungkan pendapatan mereka setiap hari di pasar tersebut dengan berjualan. Adanya larangan masuk impor pakaian bekas yang dikeluarkan pemerintah tentunya akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat di Kota Tanjung Balai. Pasalnya Kota Tanjung Balai yang sempit tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Pedagang pakaian bekas Mulya Simatupang berharap meminta kepada pemerintah untuk mengkaji pendapatan warganya di daerah dan memberikan solusi agar perekonomian warga tidak terganggu. Kami juga mohon kepada pemerintah, tolonglah kami yang ada di sini tidak sama dengan mereka yang ada di luar sana. Yang di Bandung, di Jakarta atau di Makassar. Sebab di Tanjung Balai, Sumatera Utara rata-rata mungkin gak ada garmen. Masyarakatnya pada miskin. Dan ini juga sangat menolong sekali kepada mereka-mereka itu. Dan apabila ini memang harus dipaksakan, apa solusi yang ada pada kami gitu. Jangan sampai kami berhenti cari makan, gak ada solusi. Seorang warga atau konsumen, Zubaida mengaku sebenarnya adanya sentra pakaian bekas ini sangat membantu warga dengan penghasilan rendah. Harga murah mulai dari Rp10.000 per potong dengan kualitas membuat pakaian bekas atau disebut dengan balpres di Kota Tanjung Balai ini tetap menjadi pilihan. Kenapa harus ngonja ini, Bu? Murah. Murah ya. Lebih murah ya, Bu ya. Harganya sendiri gimana, Bu? Terjangkau nggak? Terjangkau. Dibanding toko-toko? Ini masih terjangkau. Pedagang pakaian bekas berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang adil terhadap kelangsungan hidup rakyatnya. Pemirsa, hujan deras yang turun pada Kamis malam mengakibatkan belasan rumah warga dan musola yang ada di Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar terendam banjir. Akibat banjir yang merendam rumah dan musola ini membuat warga tidak dapat melaksanakan ibadah sholat tarawih dan terpaksa harus bergotong royong untuk membersihkan musola agar dapat kembali dipergunakan untuk beribadah. Anggota DPRD Kota Pematang Siantar yang rumahnya juga turut digenangi banjir, Andika Prayogi mengakui bahwa banjir seperti ini sudah sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor yang salah satunya tidak berfungsinya dengan baik saluran air yang ada. Hingga saat hujan deras, air meluap dan masuk ke rumah warga. Andika Prayogi mengatakan sebagai anggota legislatif dirinya telah beberapa kali menyurati pemerintah Kota Pematang Siantar untuk melakukan penanganan guna pencegahan banjir. Namun hingga saat ini pihak pemerintah kota masih belum menanggapinya. Ya, menjadi banjir tahunan karena memang ada beberapa faktor fondasi yang mungkin harus dibenahi kepada pemerintah Kota Pematang Siantar, dan hal ini sudah berulang kali saya sampaikan kepada pemerintah kota, bahkan saya sudah menyampaikannya juga kepada Wali Kota Pematang Siantar, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan yang serius dari pemerintah kota, yang mana saat ini kita mengetahui saat ini dalam posisi
apalagi bulan suci Ramadan, saya berharap agar kiranya warga Belangkang Taman Hewan Kota Banda Siantar dapat melaksanakan ibadah puasa dan dapat melaksanakan ibadah taraweh dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Akibat banjir yang menggenangi rumah warga dan musola ini, warga terpaksa tidak melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarawih di musola dan harus bergotong royong membersihkan musola dari genangan air dan lumpur yang ada di lantai musola. Ya, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal menyebabkan Desa Sidojadi dan Desa Lembo Darussalam, Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal dilanda banjir kiriman bercampur lumpur dari proyek pembangunan bandara. Banjir setinggi lutut orang dewasa ini berhasil direkam warga dengan kamera ponsel saat menjelang berbuka puasa. Diketahui banjir kiriman bercampur lumpur datang dari wilayah pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang merendam puluhan rumah warga. Sejumlah warga yang hendak berbuka puasa dan sholat maghrib di tengah luapan air yang bercampur lumpur masuk ke dalam rumah mereka. Banjir yang datang dari arah pembangunan bandara tersebut menyebabkan puluhan rumah warga di dua desa dipenuhi lumpur tanah liat. Selain rumah warga, akses jalan lintas Sumatera di daerah itu juga mengalami macet akibat banjir lumpur ini juga menutupi badan jalan sepanjang 500 meter. Banjir ini diketahui akibat jebolnya tanggul penahan air hujan di lokasi proyek pembangunan bandar udara sehingga melimpah ke rumah warga. Sepengetahuan kami bahwa tanggul yang di atas penahan air jebol di bandara, di pengerjaan pengembangan Bandar Udara Mandailing Natal. Pada pihak bandara, pada pihak terkait, alhamdulillah kami tadi sudah mediasi. Alhamdulillah dapur umum untuk sahur pun malam ini disediakan oleh pihak terkait. Dan besok kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan desa-desa dan Forkopincam dan dengan pihak terkait mengenai dampak banjir pada sore hari ini. Perlombaan musabaqah tilawatil Quran keempat di Masjid Al-Musannif Deli Serdang siang tadi diikuti ratusan peserta dengan kategori tilawah dan tahfiz. Perlombaan MTQ kategori tilawah dan tahfiz Quran tingkat anak-anak di bulan Ramadan 1444 Hijriah pelaksanaannya dibagi dalam dua kelompok putra dan putri. Masing-masing peserta lomba berasal dari Korea, Hafiz-Hafizah Sumatera Utara dan luar kota Provinsi Sumut dengan antusias menyiapkan diri untuk berlatih sebelum giliran dipanggil Dewan Juri. Saat lomba, masing-masing peserta membawakan surat ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan ketentuan untuk dinilai oleh Dewan Juri. Koordinator Dewan Juri Haji Fadlan Zainuddin mengatakan ada beberapa kriteria penilaian khusus bagi masing-masing peserta lomba oleh Dewan Juri yang merupakan dasar standar saat dilaksanakannya MTQ tingkat nasional maupun internasional. Itu adalah baku secara nasional bahkan internasional. Jadi dimanapun event daripada pelaksanaan musabaqah baik dari jenjang terendah sekalipun yang namanya seperti tingkat kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, nasional sampai ke internasional. Keempat kriteria tersebut memang sudah baku adanya untuk dinilai oleh para hakim. Pelaksanaan MTQ, Sugeng Wanto mengatakan peserta lomba yang ikut mendaftar dilakukan seleksi ketat dan dinyatakan tidak pernah menjuarai musabaqah agar memberi kesempatan yang lain untuk berkompetisi. Meningkatnya jumlah peserta lomba MTQ diharapkan pada tahun depan rencananya akan ditambah kuota jumlah peserta. Hari ini berkebetulan bulan suci Ramadan, sehingga waktu kita yang memang tidak memadai seandainya kita menerima lebih banyak dari apa yang kita terima sekarang. Jadi insya Allah ke depan apabila memiliki waktu kita yang lebih lapang, lebih luas, kita akan lebih
tentunya memberikan kesempatan lah buat anak-anak muda kita, buat anak-anak kita untuk mengikuti musabaqah tilawatul Quran ke depan. Berkah Ramadan sangat dirasakan oleh semua umat termasuk para peternak bebek petelur. Sejak awal Ramadan pesanan telur bebek sudah mulai meningkat khususnya bagi pembuat kue lebaran. Inilah peternakan bebek petelur di Kelurahan Tunggu Rono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Di kawasan ini terdapat sedikitnya 3 kelompok tani bebek petelur dengan jumlah bebek mencapai ribuan ekor dan salah satunya milik Muhammad Haidir Rinaldi. Ia beserta kelompoknya memiliki 1.200 ekor bebek petelur, yang mana bebek-bebek tersebut setiap harinya bertelur hingga 950 butir. Jika di luar bulan puasa, telur-telur ini hanya dipesan setengahnya atau 450 butir ke Aceh. Sisanya harus dipasarkan sendiri oleh mereka ke sejumlah pasar tradisional di Kota Binjai, Medan, dan Kabupaten Langkat. Namun selama bulan puasa ini seluruh produksi telur bebek mereka habis terjual dan pesanan oleh warga yang akan membuat kue lebaran semakin meningkat. Pesanan tidak hanya berasal dari Kota Binjai saja, namun Langkat, Medan, hingga Aceh. Banyaknya warga yang memesan telur bebek ini karena dipergunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan kue lebaran. Harga satu butir telur bebek Rp1.500 per butir. Menurut Rinaldi, sebenarnya pesanan yang datang mencapai lebih dari 1.000 butir per harinya. Namun karena produksinya hanya mencapai 900-an butir saja per hari, mereka tidak bisa menyanggupinya. Per harinya dia ini sekarang produksi telurnya itu 950, 970 sampai 1.000 dia per harinya. Pemasaran sendiri kita ini ada yang di masyarakat dan ada juga yang dari luar datang bawanya ke Aceh. Ini kalau dari tetangga kita permintaan banyak karena untuk buat kue ya, terutama buat kue itu yang kue bawang, seperti kue bawang itu dia ada juga yang menggunakan telur. Dikenal mempunyai manfaat kesehatan, kanji rumpi atau bubur pedas khas Aceh masih menjadi favorit warga saat berbuka puasa di bulan Ramadan. Warga keturunan Aceh yang ada di Kota Medan masih setia merawat tradisi kuliner kanji rumpi atau biasa disebut bubur ayam pedas. Sejak siang, juru masak sudah menyiapkan kudapan yang berbahan utama beras dan beraneka rempah ini. Rempah-rempah yang disiapkan diantaranya bunga lawang Aceh, kayu manis, kapulaga, serai, pandan, jahe, serta bawang. Bumbu-bumbu ini kemudian dihaluskan dan disangrai menjadi bubuk. Setelah itu bahan lainnya seperti ayam direbus menggunakan kuali besar lalu dicampur dengan beras yang sudah dicuci. Tidak lupa bahan santan dimasukkan ke dalam kuali besar dan diaduk hingga menjadi bubur. Proses memasak kanji rumpi khas Aceh ini memakan waktu selama 2 jam. Namun di tahun ini sedikit berbeda dalam proses memasaknya menggunakan mesin dalam proses pengadukan. Ketua Panitia Pembuat Bubur Pedas khas Aceh Sabri mengatakan untuk Ramadan ini setiap hari pihaknya menyediakan sebanyak 1.300 porsi bubur pedas yang nantinya akan dibagikan untuk warga dan para jemaah yang ingin berbuka puasa di Masjid Raya Aceh Sepakat. Lebih kurang setiap hari kita siapkan hidangan baik untuk tetamu, donatur dan VIP ya, dan untuk tamu umum. Bubur ini sejarahnya sejak masuk Islam dulu ya. Jadi sejak masuk Islam setiap ada acara Aceh untuk makan ringan sebelum kita makan besar kita mencicipi bubur ini dulu. Ini alatnya alat baru. Tahun lalu masih pakai tangan. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada keperluan untuk lebih banyak, maka kita buat yang baru. Setiap bulan Ramadan, Masjid Raya Aceh Sepakat menyediakan menu berbuka puasa bubur pedas yang sudah ada sejak masuknya Islam ke Sumatera dan dahulunya disajikan sebelum makan malam. Vakum selama 3 tahun, bubur sup khas Kesultanan Delhi kembali menghiasi waktu menjelang berbuka puasa di Masjid Raya Al-Masun, Kota Medan. Bubur yang menjadi khas Kesultanan Delhi ini banyak digandrungi masyarakat karena rasanya yang khas.
Selama 3 tahun semasa pandemi COVID-19, masyarakat Kota Medan dirindukan dengan adanya bubur sup di Masjid Raya Al-Masun yang selalu diburu warga menjadi menu khas berbuka puasa. Baru di tahun ini, pengurus Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Masun kembali menyediakan bubur yang konon pada zaman dahulu menjadi menu wajib Sultan Delhi ini. Mengetahui kembali hadirnya bubur sup Masjid Raya yang selalu dibagikan menjelang waktu berbuka puasa ini, antusias masyarakat terlihat sejak puasa pada hari pertama. Bubur sup yang menjadi menu favorit Sultan Delhi ini memiliki cita rasa yang khas dilengkapi dengan sayuran yang juga khas Melayu yakni anyang. Tak hanya memiliki cita rasa yang khas, konon bubur sup ini juga memiliki khasiat untuk kesehatan, terutama kesehatan lambung yang sangat penting saat manusia menjalani puasa. Juru masak bubur sup Hamdan mengatakan pengolahan bubur sup seperti memasak bubur pada umumnya. Namun hal yang menjadi unik adalah cara memasak bubur sup khas Kesultanan Delhi ini masih otentik dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakar dan gentong yang terbuat dari tanah liat sebagai wadah bubur. Dirinya menjelaskan pada mulanya beras dicuci dengan bersih lalu dimasukkan ke dalam gentong yang telah berisi air. Lalu setelah didiamkan selama 1 jam, berbagai sayuran seperti wortel, daun sup, dan daun bawang dicampur ke dalam bubur beserta bumbu rahasia yang membuat cita rasa gurih pada bubur sup ini. Setelah semua bahan baku dicampur menjadi satu di dalam gentong, lalu diaduk secara berkala selama 3 jam lamanya agar tekstur bubur mendapatkan hasil yang sempurna. Tahun pertama kita setelah 3 tahun tidak adanya masak bubur, jadi inilah tahun pertama alhamdulillah kita dapat buat tahun ini bubur sup ciri khas Masjid Raya. Alhamdulillah antusias masyarakat di hari kedua ini semakin meningkat. Buka ini dari zaman Kesultanan. Jadi di zaman Kesultanan itu sedekah pribadi Sultan. Nah, kalau sekarang sudah dibuka untuk siapa saja yang ingin menyumbang, kita buka, kita tampung, nanti kita kelola dananya untuk pembuatan bubur sup ini. Bubur sup khas Kesultanan Delhi ini biasanya dibagikan kepada warga serta disajikan sebagai menu berbuka puasa di Masjid Raya Al-Masun. Ratusan masyarakat Kota Medan rela berdesakan mengantri guna mendapatkan bubur sup khas Kesultanan Delhi di pelataran Masjid Raya Al-Masun, Kota Medan. Setiap harinya pengurus BKN Masjid Raya Al-Masun membagikan 1.000 porsi bubur sup untuk masyarakat. Bubur sup yang konon menjadi menu favorit Sultan Delhi dalam berbuka puasa kembali hadir tahun ini di Masjid Raya Al-Masun Medan. Bubur dengan cita rasa yang khas ini mengundang minat masyarakat yang tinggi untuk mendapatkannya guna dijadikan menu andalan buka puasa bersama keluarga. Maka tidak heran jika sebelum azan asar, ratusan masyarakat Kota Medan dari berbagai penjuru telah berdatangan ke pelataran Masjid Raya lengkap dengan wadah untuk membawa bubur khas Melayu ini. Meski telah berjalan selama puluhan tahun sejak masih berdirinya Kesultanan Delhi, cita rasa bubur sup masih tidak berubah hingga kini. Hal inilah yang membuat masyarakat dari berbagai penjuru bahkan luar Kota Medan rela mengantri dan berdesakan guna mendapatkan seporsi bubur sup yang memiliki cita rasa gurih ini. Salah seorang warga Ade rela datang jauh-jauh dari Aceh guna mencicipi bubur khas Melayu yang menjadi kebanggaan Kesultanan Delhi. Namun karena COVID-19 yang membuat pembagian bubur sup ditiadakan selama 3 tahun lamanya, dirinya sempat mencicipi bubur ini dan mengaku menyukai cita rasa gurih yang sangat dominan di bubur ini. Kali ini Ade beserta suaminya rela mengantri sejak bagda asar untuk mendapatkan seporsi bubur sup Masjid Raya. Alhamdulillah, masyarakat juga pada senang semua. Rasa bubur gimana? Ya enak. Bagi yang suka, enak, ya kan? Ini belum rasa enak enggak ini? Tergantung manusianya, masyarakat. Tiap tahun memang. Enggak, saya nggak pernah, baru kali ini. Kali ini mencoba Bu ya? Kami mencoba. Kami punya di sini aja. Hal senada diungkapkan oleh Arfi yang setiap tahun tidak ketinggalan mengantri guna menikmati seporsi bubur sup. Dirinya bersyukur bahwa bubur sup ini tahun ini kembali diadakan dan dibagikan ke masyarakat. Selain mengandung makna dan cerita yang legendaris, bubur sup juga disebut menyehatkan tubuh, terutama di masa bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa.
Perasaannya pasti senang ya, udah kembali ke normal lagi, terus ya bisa menikmati bubur yang menjadi khas di Medan gitu. Tadi lama ngantri? Lumayan, karena tadi kan habis asar langsung berbondong-bondong orang ke sini, jadi ya sedikit antri lah. Gimana ya, rasanya tuh berbeda aja gitu. Terus isinya juga bisa dilihat ya kan, isinya ada kayak daging, ada sayur-sayuran gitu. Bubur sup Masjid Raya dibagikan ke masyarakat mulai dari Bagda Asar setiap hari. Pengurus BKM Masjid Raya Al-Masun menerima sumbangan berupa bahan baku seperti beras, sayuran hingga daging untuk diolah menjadi bubur sup khas Kesultanan Delhi. Informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, yang salah satunya bergantung pada kualitas pendidikan. Apalagi belakangan ini, kemajuan global terutama dalam bidang teknologi sangat berkembang pesat dan menyumbang andil yang besar terhadap perkembangan perekonomian dunia. Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, pada acara Jubileum SD Santo Yosep I Medan siang tadi. Dalam sambutannya dikatakan akhir-akhir ini dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin tidak ringan. Setidaknya ada ancaman serius yang sangat mengkhawatirkan bagi diri anak didik baik pelajar maupun mahasiswa ataupun generasi muda adalah ancaman narkoba. Sebagai sebuah langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya melalui pemerintah saja, tetapi juga memerlukan peran aktif segala stakeholder. Penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar terutama pada usia sekolah perlu mendapatkan perhatian yang serius karena mereka ini akan menjadi generasi penerus bangsa ke depan. Oleh karena itu perlu adanya peran serta lingkungan pendidikan terutama dalam bagaimana cara mencegah diri agar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Melalui momentum usia seabad SD Santo Yosep I Medan menjadi sangat strategis karena seabad bukan puncak atau akhir dari sebuah perjuangan, tetapi menjadi titik pergerakan menuju masa depan yang lebih baik dan terus melangkah dalam semangat kebersamaan. Syukuran seabad ini harus menjadi tanggung jawab bersama agar pendidikan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Baskami Ginting meminta kepada guru, orang tua murid, alumni, masyarakat serta peserta didik untuk bahu-membahu menanamkan nilai-nilai kehidupan yang berlandaskan kasih dalam sekolah. Khusus anak-anak inilah generasi bangsa kita yang harus kita bina dan harus kita jaga. Mereka menjadi orang yang berguna di belakang hari. Ini aset bangsa loh. Kita jangan tanggung-tanggung. Harapan kita pada guru dan orang tua ya harus menjaga anaknya, mendidik anaknya supaya menjadi anak yang baik dan berguna di belakang hari. Saya punya harapan pada sekolah ini sangat luar biasa. Ini saya alumni sini. Saya kaget loh melihatnya ini. 100 tahun rupanya sudah umurnya. Pemirsa, sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Toba unggul dan bersinar, khususnya di bidang pendidikan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan handal, pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga saat ini menargetkan putra dan putri daerah dapat mendominasi sekolah favorit seperti SMA Unggul Del dan SMA Negeri 2 Balige Yayasan Tunas Bangsa Soposoro. Sebanyak 145 siswa-siswi SMP di Kabupaten Toba lulus seleksi akademik di salah satu SMA favorit Yayasan Tunas Bangsa Soposurung Balige. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, peningkatan ini sangat signifikan bila dipresentasikan hingga mencapai 225%. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Ricardo Hutajulu kemarin. Menurutnya hal ini harus dipersiapkan dengan baik jauh sebelumnya para guru SMP yang ada di Kabupaten Toba dilatih untuk meningkatkan kualitasnya sesuai dengan mata pelajaran yang diemban selama 2 tahun ini. Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba juga memiliki program fokus bagi siswa-siswi SMP yang telah dipersiapkan sebelumnya di kelas unggulan dimulai pada bulan Februari 2023 yang lalu serta mengadakan pelatihan-pelatihan tryout 2 kali dalam 1 tahun.
Dengan adanya pelatihan-pelatihan tryout tersebut adalah sebagai bahan bagi guru-guru untuk melakukan evaluasi dan kompetensi terhadap anak didiknya dan sebagai gambaran untuk masuk di SMA Unggul Del dan SMA Yayasan Tunas Bangsa Soposurung Balike. Dua calon penumpang yang hendak terbang ke Bandara Internasional Hang Nadiem Batam diamankan petugas Aviation Security atau APSEC Bandara Internasional Kuala Namu karena kedapatan membawa daun ganja kering seberat 50 gram. Kedua calon penumpang berinisial RA dan DL warga Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam tidak dapat terbang karena ditahan petugas. Dari dalam tas sandang warna hitam diamankan daun kering diduga ganja seberat 50 gram atau setengah ons. Kapolsek kawasan Bandar Kuala Namu Ibtu Nathanael Surwakti membenarkan adanya dua orang calon penumpang yang diamankan dari Bandara Kuala Namu yang diduga membawa ganja. Kapolsek mengatakan kedua calon penumpang tersebut hendak terbang ke Batam menggunakan pesawat Citylink dengan nomor penerbangan KG 923 dari Bandara Kuala Namu kemarin pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat menjalani pemeriksaan di security checkpoint di terminal keberangkatan domestik, operator X-ray melihat adanya kejanggalan di dalam tas sandang. Setelah diperiksa di dalam tas ditemukan bungkusan plastik warna kuning berisi daun kering diduga ganja seberat 50 gram. Guna pemeriksaan lebih lanjut, petugas APSEC Bandara menyerahkan keduanya bersama barang bukti ke Ditres Narkoba Polda Sumut. Pemirsa, 4 orang pemuda mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang menewaskan 1 orang. Beginilah video amatir yang direkam warga setelah terjadi kecelakaan maut tersebut, di mana terlihat seorang ibu mencari salah satu korban yang merupakan anaknya. Bermula dari sepeda motor Supra X125 bernomor polisi BK 2915 ZAK pengarah dari Kota Pinang ke Cikampak saat di kilometer 349350 dari arah berlawanan muncul sepeda motor Supra Fit tanpa nomor polisi sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari dan mengakibatkan keempat pemuda tersebut terlempar hingga keempat remaja mengalami luka berat. Kanit Lantas Polsek Kota Pinang AKP Tarjuki menjelaskan tabrakan terjadi di Jalinsum Desa Asam Jawa antar dua sepeda motor Supra Fit dengan Supra X125 dan 1 orang korban meninggal dan 3 korban mengalami luka berat. Nama-nama korban Pandu berboncengan dengan Randy warga di Desa Aik Batu Kecamatan Torgamba. Sedangkan lawan kecelakaan bernama Riki berboncengan dengan Eki merupakan warga Langkat. Keempat orang korban kecelakaan segera dilarikan ke rumah sakit, namun 1 korban bernama Pandu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara kendaraan yang kecelakaan mengalami kerusakan parah. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Kota Medan untuk esok hari Minggu 26 Maret 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa lagi dengan saya Marta Manurung, Prakirawan Cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Sumatera Utara Minggu 26 Maret 2023. Untuk pagi hari, cuaca di Sumatera Utara diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Karo, Deli Serdang, Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dan potensi hujan lebat terjadi di Karo, Deli Serdang, Dairi, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 65 hingga 98%. Arah angin bertiup dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 24 Maret 2023 tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di lereng barat, pantai barat, dan pegunungan agar tetap waspada karena masih adanya potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan badai guntur yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Selamat berakhir pekan bersama keluarga terkasih.
Sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Agam Storus. Dan saya Widyotami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.